Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah materi mengenai alat terapi traksi. Ini yang teman-teman nih yang sering lihat-lihat di reels IG yang praktek yang itu kretek-kretek itu yang lehernya dikrek kayak gitu tuh. Ya, ini berhubungan sekali dengan itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu traksi. Oke, jadi gini, traksi itu seperangkat mekanisme untuk meluruskan tulang yang patah atau menghilangkan tekanan pada tulang belakang dan sistem rangka. Jadi intinya itu traksi itu mengacu pada praktek menarik bagian tubuh yang retak dan terkilir secara perlahan dan lembut kembali ke posisinya semula. Seperti itu teman-teman pengertian dari traksi. Ternyata teman-teman praktek terapi traksi ini sudah ada sejak zaman Yunani awal dengan ditemukannya karya Galen edisi Bizantium pada abad kedua Masehi. Pada lukisan ini ada seorang laki-laki yang diikat kebalik agar tulang belakangnya kembali ke bentuk semula. Terus kita masuk ke tujuan dari terapi traksi ini apa sih? Yang pertama itu menstabilkan dan meluruskan kembali tulang yang patah atau bagian tubuh yang terkilir. Contohnya itu seperti bahu atau tulang belakang. Lalu yang kedua ada membantu mendapatkan kembali posisi normal dari tulang yang retak. Ketiga ada mengurangi rasa sakit pada leher dan bokong. Lalu yang keempat ada mengurangi atau menghilangkan kejang otot dan sendi otot yang menyempit. Seperti itu. Alat terapi traksi ini biasanya tuh memakai mekaniknya itu bisa memakai tali katrol dan pemberat seperti itu. Oke, kita masuk nih ke jenis-jenis terapi traksi. Yang pertama itu ada terapi traksi rangka. Traksi rangka digunakan untuk patah tulang paha, femur, panggul, pinggul, dan patah tulang lengan atas atau tertentu. Traksi rangka melibatkan memasukkan pin atau kawat langsung ke tulang, kemudian memasang beban melalui katrol atau tali untuk mengontrol jumlah tekanan yang diterapkan. Jadi jika seseorang membutuhkan traksi kerangka itu akan dilakukan sambil anestesi sehingga ia tidak mengalami terlalu banyak rasa sakit. Lalu jenis terapi yang kedua itu ada terapi traksi kulit. Traksi kulit ini merupakan prosedur kurang invasif dibandingkan traksi tulang dan menggunakan bidal atau perban perekat yang ditempel. Jadi traksi ini tuh memakai bidal, perban, dan pita perekat yang ditempatkan pada ekstremitas dekat fraktur dan diterapkan langsung ke kulit. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada traksi serviks. Traksi serviks digunakan ketika vertebrata leher patah, perangkat pelingkar kepala dan menempel pada tali kekang yang dikenakan seperti rompi di sekitar batang tubuh digunakan pada jenis traksi ini. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contohnya ya. Ini merupakan contoh dari alat terapi traksi rangka. Tempat ini namanya tempat tidur traksi ortopedik. Merupakan tempat tidur yang digunakan oleh pasien traksi untuk memberikan berbagai penanganan yang dibutuhkan pada alat ini. Alat ini diberikan nama dengan
Focus Orthopedic Traction Bed. Focus Orthopedic Traction Bed memiliki berbagai fitur yang dibutuhkan dalam penanganan traksi rangka. Seperti itu. Ini merupakan contoh dari peralatan terapi traksi rangka yang konvensional. Untuk yang modern ini lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Jadi alat terapi traksi zaman sekarang itu memungkinkan kita dapat mengatur dosis, gaya traksi, ampere serta kecepatan yang tepat. Jadi itu lebih efektif dan lebih efisien menggunakan alat terapi modern zaman sekarang, karena untuk dahulu itu patokannya itu tergantung dari dokternya, tapi sekarang itu sudah patokannya pokoknya sudah umum atau sudah sama semua seperti itu. Dan terapi ini tuh mudah diatur berkat layar sentuh berwarna yang intuitif seperti itu teman-teman. Masuk ke traksi kulit. Traksi kulit itu bobot dan katrol terpasang dan tekanan diterapkan. Ketika tulang patah, otot dan tendon dapat menarik ekstremitas ke posisi yang lebih pendek atau bengkok. Jenis traksi kulit. Pertama itu ada traksi bak. Bentuk traksi di mana tarikan dan diberikan pada satu bidang bila hanya imobilisasi parsial atau temporer yang diinginkan. Traksi bak digunakan untuk memberikan rasa nyaman setelah cedera pinggul sebelum dilakukan fiksasi dengan intervensi bedah. Untuk jenis yang kedua itu traksi Russell. Traksi kulit yang digunakan pada fraktur plato tibia, menyokong lutut fleksi atau penggantung dan memberikan gaya tarik horizontal melalui pita traksi balutan elastis ke tunggai bawah. Ini contoh gambarnya, alatnya. Lalu untuk jenis yang ketiga itu traksi Dunlop. Traksi pada ekstremitas atas, traksi horizontal diberikan pada lengan bawah dalam posisi fleksibel. Untuk jenis yang terakhir, traksi kulit Bryant. Traksi ini biasanya hanya digunakan pada anak-anak kecil yang mengalami patah tulang. Oke. Ini jenis traksi yang terakhir, traksi cervix. Traksi cervix ini cara kerjanya menarik dan menyelaraskan tulang belakang. Peregangan yang dihasilkan ke leher akan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Jadi alat ini jika dipompa akan meregangkan tulang-tulang yang leher dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Seperti itu. Biasanya ini tuh yang bermasalah tuh tulang belakangnya atau tulang lehernya. Seperti itu teman-teman. Berikut contoh alatnya. Alatnya seperti busa-busa seperti itu. Nanti jika ditekan pompanya akan mengisi mengisi itu lingkaran itu dan akan memberikan peregangan lalu mengurangi tekanan pada tulang belakang. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. See you next video. Thank you.